Suara Ibu terdengar jelas nggak? Oke, Ibu anggap terdengar ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13 ya, pada mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Langsung aja kita buka presentasinya ya. Udah terlihat belum? Saya belum, Bu. Halo semuanya, sudah terlihat? Udah. Udah, ya dah. Pertemuan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang power amplifier. Power amplifier itu bahasa Indonesianya itu biasa disebut dengan penguat daya. Pengertiannya yaitu amplifier yang berfungsi mengubah sinyal audio menjadi suara pada speaker. Jadi amplifier ini mengubah sinyal suara gitu ya pada speaker. Kemudian power amplifier biasanya digunakan untuk mengeluarkan suara pada speaker yang wattnya besar. Tapi tidak menutup kemungkinan juga amplifier ini digunakan untuk speaker yang memiliki wattnya kecil. Nah, di dalam bidang audio, power amplifier akan menguatkan sinyal suara yang berbentuk analog dari sumber suara atau input menjadi sinyal suara yang lebih besar atau output. Nah, biasanya power amplifier ini dia menguatkan sinyal yang bukan biasanya sih, memang power amplifier ini menguatkan sinyal suara yang amplitudonya kecil menjadi sinyal suara yang amplitudonya lebih besar gitu. Tujuan dari adanya power amplifier ini. Kemudian sumber sinyal suara yang dimaksud tersebut dapat berasal dari alat-alat transducer seperti mikrofon yang dapat mengkonversi energi suara menjadi energi listrik. Nah, ini kita flashback lagi ya ke materi yang transducer. Transducer kan fungsinya untuk mengkonversi suatu energi menjadi energi lainnya. Nah, di sini power amplifier menggunakan alat transducer yaitu mikrofon yang mengkonversi energi menjadi sinyal listrik. Kemudian sinyal listrik yang dihasilkan oleh transducer input dia sangat kecil, yaitu sekitar beberapa milivolt atau mikrovolt. Nah, terus oleh karena itu sinyal listrik tersebut harus diperkuat agar dapat menggerakkan atau mengoperasikan perangkat transducer output seperti speaker. Nah, di sini dibahas lagi nih transducer input dan transducer output. Power amplifier itu ternyata terdiri dari transducer input dan transducer output. Nah, transducer inputnya itu dia berupa mikrofon yang mengkonversi sinyal suara ya, energi suara menjadi sinyal listrik. Nah, mikrofon kan dia menerima suara kan. Kemudian nanti dia outputnya yaitu speaker. Jadi kan ya biasalah kita ngomong gitu melalui mikrofon, nanti suara itu keluarnya dari speaker gitu kan. Terus di sini ada gain. Gain yang biasanya dilambangkan dengan G dengan satuan desibel ini merupakan hasil bagi dari daya output atau Pout dengan daya input atau Pin untuk frekuensi listrik AC. Nah, ini rumusnya. Kemudian amplifier ini memiliki fungsi, diulang lagi ya kayak pertemuan sebelumnya. Fungsi amplifier ada 3, yaitu menyesuaikan suara keluaran atau menyesuaikan suara output. Kemudian amplifier ini sebagai penguat suara dan bisa digunakan untuk mengatur karakteristik suara. Itu menyesuaikan suara output. Menyesuaikan suara output. Jadi amplifier ini mampu membuat outputnya mempunyai sinyal suara yang mirip dengan input. Nah, jadi di dalam amplifier ini dia terdapat komponen preamp. Komponen preamp yang berfungsi untuk membuat mirip atau membuat sama gitu ya suara yang diterima oleh input dari amplifiernya dan dikeluarkan oleh outputannya gitu.
Karena kan di sini ada beberapa sinyal input nih yang biasanya terdapat pada MP3 player, DVD, dan perangkat audio lainnya. Nah, ada perangkat-perangkat audio ini umumnya dia memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga adanya komponen preamp ini fungsinya untuk membuat suara itu menjadi mirip gitu. Suara dari yang diterima oleh speaker dan dikeluarkan oleh yang diterima oleh mikrofon dan dikeluarkan oleh speaker. Gitu. Terus yang kedua yaitu sebagai penguat suara. Sudah sangat jelas ya, amplifier ini dia fungsinya untuk penguat suara yang tadinya dia memiliki suara kecil gitu istilahnya, dia menjadi memiliki suara yang lebih besar atau lebih terdengar lah gitu. Terus yang ketiga, dapat mengukur karakteristik suara. Kayak tadi, karakteristik tiap-tiap perangkat audio kan dia memiliki karakteristik suara yang berbeda-beda gitu. Nah, di sini amplifier juga berfungsi untuk dapat mengatur karakteristik suara seperti bass, treble, balance, middle, dan volume. Mungkin kalian sudah mendengar karakteristik ini itu di mata pelajaran yang lain gitu ya. Nah, apalagi jika di dalam amplifier ini terdapat aux, komponen aux. Dengan demikian, karakteristik suara pada amplifier tersebut dapat diubah sesuai dengan yang kita inginkan. Terus kita ini sebenarnya mengulang materi yang kemarin ya, karena mungkin menurut Ibu tuh kemarin banyak kurangnya, terus juga karena jaringannya yang jelek gitu kan, sehingga banyak kendala lah gitu. Nah, di sini ada jenis-jenis amplifier. Yang pertama ada power amplifier OT atau output transformer. Nah, itu sangat jelas. Output transformer berarti pada rangkaian power amplifier OT ini outputnya yaitu dia menggunakan transformer atau singkatnya itu trafo gitu ya. Nah, di sini di rangkaiannya terlihat kan input dan outputnya itu dia menggunakan trafo. Nah, di rangkaian power amplifier OT ini dia juga terbagi menjadi empat rangkaian. Ada input transformer, ada push-pull circuit, output transformer, dan load speaker gitu ya. Nah, untuk keunggulannya amplifier OT ini tahan terhadap short circuit penguat akhir, sehingga penguat suara atau loud speaker-nya menjadi tidak cepat rusak. Nah, karena ada beberapa jenis amplifier tuh dia malahan membuat speakernya itu dia jadi rusak gitu. Nah, terus amplifier jenis ini biasanya sering digunakan sebagai pengeras suara saat berpidato, ceramah, dan sebagainya. Terus yang kedua ada OTL. OTL itu output transformer less. Transformer less itu berarti dia tidak menggunakan transformer, tapi diganti dengan kapasitor. Nih, di sini kan bacaannya ada. Jenis ini merupakan amplifier yang tidak menggunakan transformer sebagai koplingnya dengan pengeras suara, namun outputnya menggunakan kapasitor yang memiliki ukuran cukup besar. Nah, biasanya kapasitor yang digunakan pada amplifier ini berjenis elko yang kemudian yang mempunyai arah polaritas yang terdiri dari positif dan negatif. Nah, kapasitor kan ada elko, ya, kapasitor dan elko. Nah, cara membedakannya yang gampang. Kalau elko, kita nyiri-nyiri ini gini aja. Kalau elko tuh berarti dia nilainya mikrofarad. Kalau kapasitor biasa dia nano gitu. Kemarin sih Ibu belajarnya kayak gitu buat ngebedain antara elko dan kapasitor yang biasa keramik yang warna hijau kotak gitu. Sama ada yang bulat yang warnanya tuh coklat keemasan. Nah, itu dia nano kalau yang kayak gitu. Kalau elko kan dia kayak tabung ya bentuk kapasitornya. Amplifier salah satunya power amplifier berguna untuk menstabilkan tegangan listrik. Nah, iya fungsi elko.
pada amplifier ini dia untuk menstabilkan tegangan gitu ya. Kemudian yang ketiga ada power amplifier OCL atau output kapasitor less. Nah, di sini dibaca dulu ya. Amplifier OCL biasanya digunakan pada penguat daya amplitudo yang besar. Dia menggunakan penguat daya dengan amplitudo yang besar. Oleh karena itu, jenis ini dipasangkan cadu daya atau power supply simetris. Selain itu, amplifier OCL dianggap lebih aman pada output yang dikeluarkan ke beban pengeras suara atau loudspeaker. Jadi katanya amplifier OCL ini dia lebih aman buat outputnya gitu, output ke loudspeakernya. Jadi dia mungkin nggak bikin cepat rusak gitu, nggak bikin cepat rusak loudspeaker. Amplifier ini mempunyai ciri khas pada salah satu ujung beban output terhubung dengan CT transformator. CT transformator berfungsi sebagai sumber tegangan pada titik simpul atau tengah dari suatu gelombang suara yang dihasilkan, sehingga sinyal suara yang dihasilkan oleh amplifier jenis ini akan menjadi cukup lebih besar dan ngebass dibandingkan dengan power amplifier yang lain. Nah, tadi sih Ibu searching, katanya kan power amplifier OCL ini dia karena digunakan pada penguat daya yang amplitudonya besar, dia kan katanya catu dayanya simetris. Nah, tadi Ibu searching, catu daya simetris itu katanya dia mempunyai dua sumber tegangan kalau nggak salah. Jadi di transformator itu dia ada ngasih dua sumber tegangan ke rangkaian power amplifier ini, power amplifier OCL. Nah, di sini tuh ada di rangkaian power amplifier ini terbagi juga menjadi beberapa rangkaian gitu ya. Dalam satu rangkaian ini tuh ternyata, jadi yang pertama nih input dia masuk ke kapasitor kan. Input itu masuk ke kapasitor. Lalu difilter melalui kapasitor C1 ini yang bernilai berapa nih? 100 apa ya? Nggak terlalu kelihatan. Bentar. Ini suara Ibu masih jelas kan? Masih Bu, masih. Oke, terima kasih. 100 nano kayaknya ya. Input dari terminal input ini dia difilter oleh kapasitor 100 nanofarad, kemudian yang berfungsi sebagai kopling atau pemisah tegangan DC. Nah, terus kemudian input ini masuk ke preamp yang ada Q1 dan Q2-nya. Preamp itu sebagai penguat depan. Kemudian, di sini kemudian sinyal audio ini akan dikuatkan di rangkaian preamp. Nah, sinyal ini, sinyal yang masuk ke input tadi itu dikuatkan di rangkaian preamp ini. Tuh, kemudian agar rangkaian preamp ini bekerja, rangkaian Q1 Q2 ini, maka diperlukan regulator arus yang stabil. Regulator arus ini yang sebelah sini nih terdiri dari R7, Q4, D2 dan D1. Nah, dua diode ini berfungsi untuk mengatur tegangan pada emitor Q1 dan Q2. Begitu. Kemudian setelah sinyal audio dari input dikuatkan oleh preamp, ini kan kembali lagi nih ya ke preamp. Kemudian maka output akan menuju ke rangkaian buffer. Rangkaian buffer tuh ini nih, yang dari atas nih, dari R berapa ya ini? R8 apa? R8 ke bawah C4, R12, C3, R10, Q3, D3, D4, D5 gitu ya.
pokoknya ini nih nggak ada ini sih yang nggak bisa nyoret-nyoret. Pokoknya di sini katanya rangkaian buffer atau penguat penyangga. Nah, di sini terjadi penguatan sinyal audio secara inverting dan non-inverting, sekaligus sebagai pembelah fase plus dengan minus. Kemudian sinyal audio yang terbelah fasanya akan dikeluarkan lagi di transistor Q5 dan Q6. Nah, di sini tuh dia katanya mengeluarkan fasa yang tadi plus dengan minus itu ke Q5 dan Q6 yang ada di sini nih. Q5 dan Q6. Di sini penguatan terbagi dua, inverting dan non-inverting yang tadi ya. Setelah terjadi penguatan di driver, sinyal audio sudah cukup besar. Sebentar, driver. Nah, di ini ternyata katanya dari rangkaian buffer yang ini, kan katanya dia fasanya dibagi dua ya, plus sama minus, dan masuk ke Q5 dan Q6. Nah, Q5 dan Q6 itu Q5, Q6, R12 dan R14 itu dia sebagai rangkaian drivernya. Rangkaian driver. Nah, di sini sinyal tuh sudah mulai kuat katanya. Nah, sinyal audio sudah cukup besar, namun belum begitu mampu menggerakkan beban sehingga harus dikuatkan lagi di transistor final. Transistor final tuh ini. Transistor final tuh di rangkaian yang terakhir. Di sini dipasang, di sini katanya dipasang transistor TP30 dan TP31. Ini kalau kelihatan sebenarnya rangkaian ini tuh ada ya di mana sih, di lab bukan? Yang pokoknya tuh di jendela aja. Nah, soalnya ibu ngambil gambar ini tuh dari sana. Ini katanya transistor final tuh ada TP30 dan TP31. Di sini akan terjadi beberapa kali penguatan sehingga sinyal audio bisa didengarkan di loudspeaker. Nah, di sini ya ujung-ujungnya dia outputnya tuh sinyal suaranya itu akan semakin dikuatkan tuh pada rangkaian transistor final. Di sini dia akan mengalami penguatan yang berkali-kali sehingga bisa mengeluarkan suara pada speaker ini. Gitu penjelasannya. Kemudian selanjutnya ada power amplifier BTL atau bright transformer less. Jenis ini merupakan hasil dari penggabungan dari dua amplifier menggunakan sebuah sistem yang sering disebut dengan istilah bright. Gimana sih? Ya, kayak bright gitu. Dengan demikian, amplifier BTL akan memperoleh sinyal amplitudo sebesar 2 kali lipat daripada hanya menggunakan satu blok saja. Nah, namun ada kekurangannya nih di power amplifier BTL ini, masing-masing IC-nya. IC di power amplifier ini tuh dia mudah panas sehingga dibutuhkannya pendingin yang namanya heatsink gitu. Mungkin kalian juga sudah pernah mendengar heatsink dan sudah pernah melihat ya bentukan heatsink itu kayak gimana. Nah, terus kemudian di rangkaian power amplifier BTL ini dia juga rangkaiannya terbagi-bagi. Di sini nih di dekat input dia ada kapasitor dan resistor. Dia sebagai HPF ya atau high pass filter. Terus di sini ini merupakan rangkaian amplifier yang pertama. Nah, di sini kapasitor bertemu resistor lagi. Dia filter gitu ya, HPF, high pass filter. Dan ini nih yang lagi ibu lingkarin itu dia rangkaian amplifier yang kedua. Nah, di sini kapasitor yang di atas ini dia itu fungsinya untuk penstabil tegangan. Penstabil tegangan dari rangkaian amplifier ini untuk nanti kemudian dia masuk ke speaker. Gitu, outputnya speaker. Selesai. Di sini ada video
pendukung pembelajaran ya. Jadi referensi lain yang bisa kalian tonton. Gitu. Sebenarnya kan kita belajar tuh bukan cuma dari guru ya, bisa dari YouTube, bisa dari teman. Bahkan nih ibu juga bisa belajar dari kalian. Karena belum tentu guru yang menjelaskan tuh lebih pintar gitu. Karena setiap manusia tuh pasti butuh yang namanya belajar. Semakin belajar tuh malah kita kayak semakin ngerasa kita nih nggak punya ilmu gitu, nggak cukup ilmu. Jadi makanya kita butuh yang namanya belajar terus menerus.